Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan acara ini juga sudah cukup lama ya, diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan saat ini beliau berada di kota Surakarta atau kota Solo. Ya, alhamdulillah di tengah kota Solo ya. Alhamdulillah juga, dan Al-Ustadz juga sudah bergabung bersama kami di sini, bersama kita di sini. Nanti kita akan bertanya jawab, tapi sebelum itu bagi pemirsa atau pendengar yang tergabung dalam Ikatan Radio Art Visi, kami tunggu teleponnya jika ingin bertelepon ke 021 212 32333 ya. Kami tunggu teleponnya. Yang radio Ikatan Radio Art Visi itu radio yang merelay acara ini ya. Baik, kalau begitu kita langsung sapa aja nih sekarang Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah sehat nih, Mas Alhamdulillah sehat ya, Ustadz ya. Udah setelah Alhamdulillah, barakallahu fiik. Menjalankan ibadah puasa yang hari ke berapa nih? 20 ya, Ustadz ya? Hari ke 20 ke 21, Ustadz? Iya, hari ke 20 hari ke-19. 19 ya. Nah. Satu hari lagi nih, hari besar nih, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, terkait itu nih Ustadz, untuk di awal pertemuan ini dan juga sesuai dengan momentumnya nih Ustadz, kan sudah menghitung detik lagi nih, itu menghitung jam lagi nih kita menghadapi momen-momen yang dijanjikan Allah melalui Rasulnya, yaitu adalah yang bisa mendekatkan diri dan dijanjikan pahala besar 83 tahun katanya tuh. Nah, tips supaya kita tuh bisa fokus di masjid. Terus kemudian kan gangguan banyak banget jam sekarang nih, macam-macam nih Ustaz. Ya ada handphone, yang macam-macam, urusan keluarga macam-macam. Ya bukan hal baru lagi lah di zaman seperti ini nih Ustaz. Nah, bagaimana nih kita supaya bisa betul-betul fokus, duduk Quran, dan selain Quran jika namanya manusia Ustaz, khawatir nanti begitu lihat Quran tuh, aduh tuh mata tuh gimana tuh, kayaknya 5 watt langsung cepet redup gitu. Gimana tuh Tat? Kasih dong kita tips Tat biar kita dapat nih keutamaannya gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, Allah yabarik fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala hamma ba'd. Ya, barakallah fiik Mas Pongki dan juga para pemirsa maupun penyimak radio yang merilai acara ini. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membukakan bagi kita ini banyak pintu-pintu ibadah ya, tidak cuma satu. Tapi ada ibadah yang sifatnya fardhu ain, kewajiban setiap individu muslim, mulai dari menegakkan salat 5 waktunya, dan juga di bulan ini ada puasa Ramadan. Tentunya yang sifatnya fardhu ain ini harus kita dahulukan, harus kita pelihara, harus kita maksimalkan. Setelah kita menjaga yang sifatnya fardhu ain, maka kita berlomba-lomba untuk mengamalkan yang sifatnya tambahan nih Mas Pongki, yang sunnah. Iya. Termasuk yang sunnah itu adalah tilawatul Quran, ya, bersedekah, memberi buka puasa, kemudian sholatut tarawih, sholat tahajud, dan semisalnya. Banyak juga di antara kaum muslimin yang menambahkan ibadah fardu lainnya yaitu zakat. Karena banyak di antara kita yang jatuh tempo zakatnya itu di bulan Ramadan ya. Yeah. Nah ini juga kita jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan. Yang fardu-fardu ini kita mesti dahulukan. Yeah. Kemudian baru kita tambah yang sunnah-sunnah. Terkait dengan tips bagaimana supaya kita ini bisa banyak baca Quran, ya memang itu perlu lingkungan yang kondusif. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah, ya kita akan semakin berat untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah.
Tapi ketika kita bisa mendapatkan tempat yang sesuai, kita bisa meluangkan lah. Misalnya habis asar, udah deh kita masuk ke masjid, kita ngaji di masjid. Atau kita isi dengan ibadah lain, ibadah zikir misalnya. Aduh, zikir saya juga ngantuk. Ya sudah, ibadah dengan harta kita bersedekah, kita kasih buka puasa. Ya. Aduh, nggak punya duit. Ya ibadah dengan cara lain seperti dengan menebar senyum, menebarkan salam kepada sama muslim, dengan birrul walidain, menolong orang yang perlu pertolongan kita. Ya. Menunjukkan kaum muslimin kepada hal-hal yang baik. Ini juga ibadah. Nabi SAW mengatakan, ad-dalu alal khairi mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu mau mengamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Jadi sebetulnya banyak pintu-pintu ibadah yang Allah bukakan bagi kita, tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di sepanjang tahun. Termasuk tentunya yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar, yaitu yang kita diperintahkan untuk memburunya. Seandainya nih Mas Pongki ya, seandainya Lailatul Qadar itu diperintahkan agar kita buru dalam 1 bulan penuh. Ya. Maka ana rasa cukup worth it ya istilahnya ya. Kalau kita 1 bulan khusus ini kita sibukkan untuk memburu Lailatul Qadar. Nggak rugi deh kita mengesampingkan berbagai urusan duniawi kita demi mengejar 1 malam dari 29 atau 30 malam. Sedangkan ini tidak hanya sedangkan yang diberitahukan oleh Nabi SAW, malam Lailatul Qadar ini hanya ada di 10 hari terakhir. Artinya kita tidak perlu mengorbankan 30 hari, cukup 10 hari terakhir. Dan itu belum kita mulai. Akan segera kita mulai. Ya. Oleh karena itu sudahlah, cuman 10 hari masa kita nggak mau berkorban. 10 hari kita berkorban, kita isi di masing-masing malamnya dengan ibadah-ibadah yang spesial. Ya mulainya kita tingkatkan, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Tilawatul Qur'annya kita tingkatkan, sedekahnya juga kita tingkatkan. Ya, birrul walidainnya kita tingkatkan, kualitas puasa kita tingkatkan. Karena jika kita menepati di salah satu malam itu, malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan ibadah yang nilainya lebih berbobot daripada 1000 bulan kalau kita isi dengan ibadah yang sama, yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Oleh karena itu kita, misalnya nih kita mau sedekah ya, kita bagi deh 10, misalnya ada uang 10 juta atau 10 miliar misalnya. Masya Allah. Ya. Tiap malam 1 miliar. Insya Allah dia akan menepati malam Lailatul Qadar itu di salah satu dari 10 malam tersebut. Iya. Gitu. Ya, Masya Allah. Disesuaikan. Gitu Mas Pongki kira-kira. Iya, baru kalau bikin Ustaz seperti itu ya. Pasti nyangkut dia tuh ya. Itu kalau satu malam dapat ada kena ya. Insya Allah nyangkut. Insya Allah nyangkut deh gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum dan tipsnya ya bagi kita di sini ya. Dan berikutnya Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz? Nah, tafadhal. Ini berikutnya pertanyaan pertama dari Agus Perdana, masih berkaitan dengan hal yang tadi kita bicarakan nih Ustaz. Di kota Jakarta Selatan. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita itikaf sejak malam 21 sampai 23, kemudian pulang ke rumah karena harus kembali kantor. Lalu itikaf kembali di malam 27 sampai 29. Apakah kedua itikaf itu sah hukumnya atau hanya salah satu aja yang sah? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu tergantung pada niatnya. Nabi SAW mencontohkan itikaf yang paling afdol yaitu yang full selama 10 hari atau mungkin 9 hari tergantung umur bulannya ya. Akan tapi tidak berarti ketika seseorang hanya beriktikaf sebagian itu tidak sah iktikafnya, tetap sah.
tinggal dia mau niatkan bagaimana. Saya mau meniatkan sehari semalam, ya sudah sehari semalam. Yang penting selama dalam tempo iktikaf itu tidak keluar masjid. Kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dalam masjid. Contoh, misalnya masjid di masa Rasulullah SAW itu tidak ada tempat BAK dan BAB-nya. Oh ya. Dia harus keluar. Nah, ini namanya sesuatu yang darurat. Tidak mengapa. Ya. Ya, saat ini pun banyak masjid atau di Masjid Nabawi misalnya atau di Masjidil Haram, kalau orang mau buang hajat dia harus keluar, meninggalkan bangunan masjid, masuk ke toilet-toilet umum yang disediakan di area pelataran masjid. Ya, itu termasuk sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf. Yang tidak boleh adalah dia membahas perkara dunia, bertransaksi, berjual beli, ngobrolin hal-hal yang sifatnya bisnis murni ya. Atau dia yang lebih berat lagi adalah berjima. Ya, berjima dengan istrinya. Ini membatalkan iktikaf. Walaupun di malam hari itu akan membatalkan iktikafnya dia. Jadi itu harus dijauhi. Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu jangan dekat-dekat dengan istrimu ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi itu sesuatu yang harus dihindari. Tidak boleh mengantarkan jenazah. Tidak boleh mengunjungi orang yang sedang sakit. Jadi pokoknya hal-hal yang mengakibatkan dia keluar dari masjid itu mesti dihindari, karena namanya iktikaf itu harus tinggal di masjid, menetap di masjid untuk fokus ibadah. Ya. Begitu. Kalau memang biasanya cuma 3 hari pertama sama 3 hari terakhir, ya nggak apa-apa. 3 hari pertama sama 3 hari terakhir itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya. Nah, itu barakallahu fikum, seperti itu ya. Ternyata mengantar jenazah gitu juga nggak usah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Oh, baiklah. Alhamdulillah Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan juga masih sekitar itu dari Ummu Rufaidah. Ummu Rufaidah di Banten, Tangsel. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, manakah yang lebih utama untuk saya dari 2 pilihan berikut ini? Jika sudah masuk 10 hari terakhir dan diberi umur atau rezeki, insya Allah saya ingin itikaf di masjid. Tetapi saya memiliki anak yang berusia 2 tahun dan ibu saya yang suka sakit kakinya. Selain itu saya menjadi imam sholat tarawih dan ibu saya jika kami di rumah selain itu saya menjadi imam sholat tarawih untuk ibu saya jika kami di rumah. Mana yang lebih utama ya Ustaz? Apakah pergi itikaf atau tetap ibadah di rumah? Iya. Nah, ini kan yang bertanya Ummu Rufaidah ya, perempuan ya. Untuk anaknya atau untuk ini. Jadi dengan memperhatikan kondisi penanya, maka ada hal-hal yang memang itu tidak bisa diwakili oleh orang lain nampaknya, seperti mengurusin ibunya yang ada gangguan sakit, kemudian mengurusin anak. Dan itu adalah sesuatu yang berarti sifatnya kewajiban individual, fardu ain. Ya, karena dia nggak bisa serahkan kepada orang lain. Sedangkan iktikaf itu hukumnya sunnah, tidak menjadi kewajiban. Oleh karena itu yang wajib harus didahulukan. Ya, karena mengurusin ibu itu termasuk birrul walidain. Mengimami, kalau ibunya meminta dia untuk mengimami di masjid di rumah, yaitu taat kepada apa yang diperintahkan oleh sang ibu adalah bagian dari birrul walidain yang hukumnya wajib. Dan tentunya itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf yang hukumnya itu sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz. Dan insya Allah dengan niat ingin beriktikaf dia tetap mendapatkan pahala iktikaf. Karena Allah mengatakan, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang sudah bertekad untuk berbuat baik tapi belum dia amalkan karena ada satu dan lain hal yang menghalangi, maka Allah akan catat dia mengamalkan satu kebaikan yang sempurna. Nah, ya begitu, yang niat ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Berikut ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmi di Riau, betul? Betul. Silakan Ibu Rosmi. Nah ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kebetulan pada tahun 2018 saya tinggal puasa 26 hari karena saya sakit, dirawat di rumah sakit 3 hari. 3 hari saya puasa, saya dirawat di rumah sakit 3 hari, jadi 26 hari saya tidak dibolehkan dokter berpuasa. Jadi pada tahun 2019 juga begitu, 6 hari saya puasa, nanti tidur lagi, dirawat lagi di rumah sakit 3 hari. Jadi 23 hari puasa saya tidak tinggal. Dan fidyah di tahun 2018 dan 19 tersebut sebanyak puasa yang tinggal sudah saya bayar fidyahnya. Jadi puasa tersebut sampai sekarang belum saya qada. Masih wajibkah saya mengqada puasa 2018 dan 2019 tersebut? Karena fidyah sudah saya bayar dan sekarang nampaknya saya mampu berpuasa. Masih wajibkah saya mengqadanya puasa yang sudah 2 tahun 3 tahun tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Seandainya saya qada, bagaimana cara qadanya? Atau berlipat ganda atau cukup sebanyak yang saya tinggalkan saja? 26 hari di bulan 2018, 23 hari di 2019. Dan bagaimanakah cara qadanya? Karena puasanya udah lewat tahun gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Iya, barakallahu fiik. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmi sudah Iya. telepon ke Fatwa TV. Masya Allah semangatnya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Fadal Ustaz. Jadi memang bagi orang yang sempat terhalang untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan karena sakit, dan sakitnya itu masih bisa disembuhkan secara menurut ilmu medis, penyakit-penyakit seperti ini bisa sembuh sehingga dia cukup beristirahat misalnya sebulan, 2 bulan atau kurang atau lebih, tapi tidak menjadi penyakit yang permanen yang nggak ada harapan sembuh dan tidak bisa lagi dia puasa setelah itu. Nah, jadi saya garis bawahi, selama sakitnya ini adalah sakit yang masih bisa sembuh, dan sepertinya ibu sudah sembuh sekarang. Karena tadi kan puasanya cuman bolong di 2018 dan 2019. 26 hari 2020 dan 2021 kan udah nggak ada masalah berarti. Betul. Oleh karena itu, ibu wajib mengqadha. Ya, walaupun sudah bayar fidyah itu sebetulnya tidak berlaku bagi orang-orang yang uzurnya ini sifatnya temporer. Fidyah itu berlaku bagi orang yang, artinya berlaku itu bisa menggantikan kewajiban puasa bagi orang yang uzurnya permanen, selamanya nggak bisa puasa dia. Iya. Ada penyakit-penyakit tertentu atau kondisi tertentu yang ini lemah banget, dia nggak mungkin bisa puasa. Iya. Akalnya masih normal berfungsi, namun fisik tidak mendukung lagi. Orang yang terus harus mengonsumsi obat misalnya, atau terlalu lemah badannya, dia nggak bisa lagi berpuasa, maka baru dia mengganti dengan fidyah. Kalau masih ada kemampuan untuk bisa berpuasa, maka dia harus mengqadha. Jadi fidyah yang sudah dibayarkan itu tidak menggugurkan kewajiban mengqadha. Cara mengqadhanya bagaimana? Ya diniatkan saja setelah Ramadan ini berlalu, diniatkan mengqadha. Boleh di bulan Syawal, setelah tanggal 1 Syawal ya. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, sampai sebelum Ramadan berikutnya. Usahakan sudah bisa selesai sebelum datang Ramadan berikutnya supaya utangnya segera terlunaskan. Karena kalau sudah datang Ramadan berikutnya, nggak bisa lagi diniatkan untuk mengqadha. Ya harus niat khusus untuk Ramadan tahun itu. Begitu. Oh gitu. Jadi yang harus dilakukan Ibu Rosmi tadi adalah segera mengqadhanya dari 2 tahun tersebut ya. Iya. Setelah 26 selesai tambah bulan Ramadan 23, ini. Ya. Ya, setelah bulan Ramadan ini selesai, kalau nggak ada utang di bulan ini, maka setelah tanggal 1 Syawal sudah boleh untuk mengqadha puasa Ramadan. 49 dan hari harusnya itu didahulukan. Iya, 49 hari. Semampunya, kalau nggak kuat semuanya ya semampunya. Seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Lebih cepat selesai itu lebih baik. Iya. Ya 49 cukup banyak juga ya. 2 gitu sampai 1 tahun ketemu Ramadan lagi gitu boleh saatnya gitu ya.
Iya boleh, nggak Boleh, apa-apa. Masya Allah. Atau kalau bisa lebih banyak lebih baik supaya segera selesai. Jadi kalau mampu 1 bulan 15 hari, 15 hari. Iya, iya. Mampu lebih dari itu, lebih dari itu. 30 hari nggak apa-apa. Asalkan bukan di hari yang dilarang. Kan yang dilarang cuma satu aja, tanggal 1 Syawal Iya. sama tanggal 10 Dzulhijjah. Iya, Ya, kemudian hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Iya. Ya, selain itu nggak ada yang dilarang. Semuanya boleh kita Semuanya pakai untuk boleh. puasa. Jadi setahun itu cuma 5 hari kita nggak boleh puasa. Oh iya, Masya Allah. Berarti masih ada 360 hari yang dibolehkan puasa, Ustaz ya? Betul. Oh, luas sekali, Masya Allah. Kalau Hijriyah 350 Oh hari. iya, itu masih. Kita kan ya, pakainya Hijriyah, bukan 350, Nafai. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Betul-betul kan maju terus ya. Ya Ustaz, alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Rasmi tadi. Semoga Ibu paham ya Bu ya. Semangat Bu, tetap semangat ya. Insya Allah deh. Alhamdulillah ini sudah ada telepon baru nih. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Bapak Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, silakan Bapak Kadan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Saya ingin bertanya tentang zakat fitrah Ustaz. Jadi orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu orang seperti apa? Soalnya kan ada orang yang meninggal sebelum datang hari terakhir bulan Ramadan, apakah itu wajib zakat? Kemudian ada seorang yang hamil tidak lahir di bulan Ramadan, apakah wajib dijakati janinnya Ustadz? Terus yang kedua Ustadz, puasa sunnah di bulan Syawal itu kan kalau misalkan ada orang yang punya hutang kodok, namun Satu-satu Pak, sebentar ya. Sebentar. Saya jawab dulu yang pertama dulu tentang zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Wajib. Ya. Ya, setiap muslim yang dia masih dikaruniai hidup oleh Allah pada malam hari raya. Setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, berarti kan dia memasuki malam 1 Syawal. Kalau dia masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan catatan dia memiliki kelebihan bahan pangan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi. Ya, misal nih, sebagai kepala keluarga, dia punya tanggungan menafkahi istri dan anak-anak. Mungkin ada orang tua juga. Maka adakah makanan yang tersisa baginya? Atau dia bisa nggak pada malam hari raya itu menjamin kebutuhan makan untuk semua yang wajib dia nafkahi tadi? Kalau ada kemampuannya, maka selebihnya itu dia bayarkan sebagai zakat. Misalnya dia saya mampu kok menjamin anak istri saya makan pada hari raya dan saya masih punya kelebihan yang setara dengan jumlah kepalanya. Misalnya saya bisa memberikan lagi makan untuk sejumlah itu, maka dia berikan itu sebagai zakat fitrah. Tapi kalau dia nggak punya stok makanan berlebih, hanya cukup untuk dirinya, dia nggak wajib, walaupun dia masih hidup. Iya. Jadi ada segi usia, ada juga yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap makanan yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Kalau sudah meninggal duluan, maka tidak ada kewajiban untuk zakat fitrah. Demikian juga kalau masih hidup tapi tidak punya uang untuk membeli makanan atau tidak punya makanan yang mencukupi, maka tidak juga menjadi suatu kewajiban. Kalau bayinya lahir, ya lahir sesaat setelah malam malam terakhir bulan Ramadan, ya dia termasuk yang dinafkahi oleh orang tuanya, gitu. Ya, Bapak Kadan. Satu sok beras, ya, sekitar 2,5 liter lah. 2,5 kilo. 2,5 kilo bukan? 2,5 liter, 3,5 liter. Kilo. Oh, 2,5 liter. Oh, lebih sedikit lagi. Jadi berarti. itu takaran Mas Pongki, bukan berat. Oh, takaran ya, bukan berat. Ya.
Boleh Bagaimana, Pak berupa Kadan? beras, boleh berupa bahan makanan pokok lainnya. Yang jelas takarannya 2,5 liter. Kurma juga boleh. Ambil wadah yang ukuran 2,5 liter, diisi kurma, ya itu boleh diberikan kepada, itu sah untuk zakat satu orang. Kalau beras ya ditakar, diisi dengan beras. Masya Allah. Begitu. Iya. Ya, Pak Kadan, Iya. pertanyaan berikut Ya, ada? Ustaz, mohon maaf yang barusan jadi kalau misalkan begini ya Ustaz, kalau misalkan ada orang hidup melewati waktu maghrib di hari terakhir itu yang wajib zakat Ustaz. Iya. Kalau maghrib tidak wajib Ustaz. Kenapa? Kalau meninggalnya sebelum maghrib beberapa Ya nggak wajib. jam. Nggak wajib. Terus kalau Nggak wajib. lahirnya sebelum maghrib juga yang bayi wajib Ustaz. Lahir. Sebelum maghrib lahir, iya kan yang penting dia masih hidup. Iya Ustaz. Iya. Kalau lahirnya setelah maghrib wajib gak? Allahu a'lam, mana nggak tahu. Oh ya Ustaz. Yang kedua boleh Ustaz begini. Jadi ada seorang yang punya kodo di Ramadan ini Ustaz. Kan kita disunahkan puasa di bulan Syawal. Cuman dia itu mendahulukan puasa sunatnya dikarenakan alasannya kan bulan Syawal, puasa Syawal itu dibatasi dengan waktu di bulan Syawal. Sedangkan puasa kodo bisa di bulan-bulan yang lain dengan niat ingin mengkodonya. Apakah diperbolehkan mendahulukan yang sunnah dan mengakhirkan yang wajib Ustaz di bulan? Ya memang ada perbedaan pendapat ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dia belum tuntas Ramadannya, berarti dia belum mewujudkan apa yang diperintahkan dalam hadis man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa sepanjang masa. Nah, sedangkan dia masih punya utang, maka berarti dia belum tuntas puasa Ramadannya, begitu. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan seperti yang antum sebutkan tadi, kan yang namanya puasa Ramadan itu mengkodoknya lebih longgar daripada puasa Syawal, sehingga misalnya puasa Syawal dulu, kemudian setelah itu dia melanjutkan qadha Ramadannya karena memang waktunya itu tidak cukup untuk dua-duanya misalnya, maka masih ada harapan dia bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan. Ya, jadi intinya itu kalau anak pribadi dahulukan yang wajib. Ya, dahulukan yang wajib karena memang pertama yang wajib ini pahalanya lebih besar. Dan seandainya seseorang tidak dapat kesempatan untuk puasa di bulan Syawal, untuk mendapatkan pahala puasa sepanjang masa itu tidak kemudian hanya selesai di bulan Syawal. Iya. Kan itu hitungannya kan begini Pak. 1 bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan puasa 10 bulan. Iya. Berarti kalau ditambah 6 hari, 6 dikali 10 sama dengan 60, sama dengan 2 bulan. Iya. Seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Iya. Tahun depan ketemu Ramadan lagi, dia puasa lagi. Terus setelah puasa Ramadan ada 6 hari dia ikutin lagi dengan puasa. Kayak setahun lagi. Jadi kalau tiap tahun dia begitu, maka seperti pahala orang yang puasa sepanjang masa. Masya Allah. Jadi nggak ada masalah seandainya tidak sempat 6 hari di bulan Syawal diisi dengan puasa di hari-hari yang lain, karena kan rumusnya sama. Puasa 1 hari itu pahalanya semua amal soleh, nggak hanya puasa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Siapa yang mengamalkan 1 kebaikan maka baginya 10 kali pahalanya. Iya, Ustaz. Kita puasa 3 hari setiap bulan, berarti sama dengan puasa sebulan suntuk pahalanya. Iya. Nah, kalau diganti dengan 3 hari di bulan Dzulqa'dah misalnya, atau di bulan Dzulhijjah, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala puasa sepanjang masa gitu. Iya, Ustaz. Jadi saya lebih cenderung dahulukan mengqadha puasa Ramadannya karena itu wajib. Barakallahu fiik. Sedikit lagi, ini apakah boleh puasa Syawal itu
tidak hanya di awal bulan, bisa di akhir ataupun di tengah, dan juga Boleh, nggak ada masalah. turut-turut. Nggak ada masalah. Dipecah-pecah boleh, diurut-urutkan boleh, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh, dipencar-pencar boleh. Nah. Iya Ustaz. Syukron, jazakumullah ya Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya. Alhamdulillah baik. Penelpon yang lain masih kami tunggu. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Jawaban antum puas, masalah semoga bisa diamalkan ya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari sebentar ada telepon masuk nih sepertinya, kita sambil menantikan ini. Ya. Bisa disambungkan atau? Baik. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Afan, maaf. Bapak bisa lebih lantang lagi suaranya sedikit, kami kurang jelas. Hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Hamba Allah di Jawa Timur, ya. Apa yang ditanyakan? Silakan. Kan sekarang ini ada baju bekas thrifting itu, Ustaz, yang lagi tren jual beli baju bekas thrifting, kalau istilahnya thrifting, Ustaz. Nah, bahasa anunya itu thrifting. Jual beli baju bekas dressing. Ya, thrifting. Ya, terus? Nah, itu kan datangnya campur-campur, Ustaz. Bisa jadi dari luar negeri, bisa jadi dari lokal. Nah, itu status kan kemungkinannya bisa dipakai sama orang kufar, Ustaz. Nah, kalau misalnya seorang muslim beli milih, itu status istilahnya boleh dipakai karena sudah istilahnya kita nggak tahu ini suci atau tidak, karena kan dari luar negeri. Apakah kita boleh atau kalau tidak boleh, Ustaz? Soalnya acak datangnya dari luar negeri atau tidak, Ustaz? Najis atau tidak, karena kan kehidupan orang kufar kita nggak tahu, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Oh, itu saja Bapak? Ya, cukup, Ya. Ustaz. Baiklah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Iya, sebetulnya solusinya cukup mudah ya. Nah. Beli dicuci aja, udah selesai. Beli dicuci Masya dipakai. Ya, kalau kita kembalikan kepada hukum asal, selagi kita nggak tahu kain itu terkena najis atau tidak, maka hukum asalnya dia tidak najis. Walaupun itu kainnya orang kafir. Ya. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci. Kan kain ya, dia bukan kotoran, dia bukan benda najis. Kain itu pada dasarnya suci. Ya. Dia hanya menjadi najis kalau terkena najis. Ya. Nah, terkena najis itu kan sesuatu yang datang kemudian, bukan bawaan. Iya. Ketika kain itu keluar dari pabrik itu suci. Bagus. Mulus, Setelah wangi. itu dijahit, dipenjahit, nggak ada masalah. Ya, tidak ada campuran barang najis ketika proses pembuatan pakaian Ya, itu. tentu saja. Kemudian dipakai oleh orang kafir. Ya, orang kafir kan juga dipakai, dicuci juga sama dia. Iya. Nah, artinya kita tidak bisa memastikan itu terkena najis ataukah tidak. Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya itu suci. Kalau kita ingin lebih yakin lagi, ya sudah dicuci aja. Sekali putar pakai mesin cuci, dibilas pakai sabun, dikeringkan, udah pakai biasa, nggak ada masalah. Barakallahu fikum seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum atas jawaban antum. Jadi kita cuma tenang nih yang mau bisnis baju dressing tadi ya, baju-baju yang memang lagi tren seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum di Jakarta Utara, di pasar besar misalnya Ustaz. Ini sudah ada penelpon baru dari Bapak Slamet di Pekanbaru nih. Silakan ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Bapak Slamet ya. Salam. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak. Ya gini Pak, kami nanya ya. Ya. Maaf, bagi penelpon yang sedang tersambung nih, bisakah teleponnya suara televisinya dikecilkan dulu, volume dikecilkan, nanti bicara dengan Ustadz melalui telepon aja. Nah, udah. Nah, siap. Silakan Ibu. Halo Pak. Halo. Halo ya. Iya, halo, silakan. Ya, kami pendatang dari Riau Pekanbaru bertiga. Silakan lanjut. Kami nanya, kami kan puasa. Ya. Itu ada keluarga yang nggak puasa. Kami itu
mengasih makanan itu bagaimana hukumnya, Pak? Oh, memberi makan kepada anggota keluarga yang tidak berpuasa. Ya itu orang dewasa, itu hukumnya gimana? Orang dewasa yang tidak berpuasa, terus hukumnya gimana yang ketika memberi makan, begitu Bu? Ya hukumnya kami gimana? Hukumnya puasanya kami itu sah atau enggak gitu? Oh, Sebentar, tidak puasanya kenapa? Ya hukum puasanya nanti itu kita batal atau enggak? Ustadz bertanya, Nggak Ibu. jelas. Ya, Ustadz bertanya, saudara serumah itu yang tidak berpuasa karena apa? Tidak berpuasa karena apa? Ya kami kan puasa itu Bu, saudara kita ada yang nggak puasa ya nggak sakit dia itu memang nggak puasa itu hukumnya gimana kita ngambilkan makanan? Nggak sakit tapi nggak berpuasa. Ya. Oh, begitu. Dia Muslim? Hah? Apakah Muslim? Muslim dia? Muslim. Tidak puasa, tidak ada udzur ya? Iya. Nggak Iya. boleh. Hukumnya gimana? Nggak boleh dikasih makan. Nggak boleh. Ya. Karena dia berarti maksiat. Kita nggak boleh memfasilitasi seseorang untuk bermaksiat. Oh, iya. Iya. Artinya dia saudara laki-laki. Laki-laki kan nggak mungkin haid, nggak mungkin nifas. Nah, Ya laki-laki. Sehat, mampu dia berpuasa. Dia nggak puasa, nggak boleh dikasih makan. Iya. Mm-mm. Kalau dia wanita haid atau wanita sedang habis melahirkan atau lagi hamil atau menyusui yang dia ini lemas, kalau dia harus puasa dia lemas nggak kuat fisiknya atau orang sakit, maka dia memiliki udzur syar'i atau anak kecil yang belum balik. Nah, apakah dia ada masuk ke salah satu dari kondisi yang saya sebutkan tadi, anak kecil kah, belum balik, maka belum wajib puasa, nggak apa-apa dikasih makan. Kalau orang tua akalnya sehat, nggak pikun ya, nggak hilang-hilang ingatan, nggak dia waras sehat, fisiknya juga mampu berpuasa, cuman dia tidak mau menjalankan kewajiban ini, maka tidak boleh dikasih makan. Karena kalau kita kasih makan, kita mendukung dia untuk maksiat. Oh iya. Itu hukumnya kami gimana? Puasa kami Pak? Puasanya Anda sah, cuman Anda berdosa. Oh gitu. Anda hanya boleh ngasih makannya itu kalau sudah lewat jam puasa. lewat maghrib. Selama itu masih di jam puasa, habis subuh sampai tenggelam matahari nggak boleh. Iya. Setelah itu silahkan. Ya, bagaimana? Jelas ya? Sudah jelas ya Bu ya? Halo? Taib, alhamdulillah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Kami masih menantikan pertanyaan yang lain. Insya Allah masih memiliki waktu nih kita. Sekitar ada 18 menit insya Allah. Dan ini sudah ada telepon masuk. Masya Allah Ustadz, banyak sekali yang ingin bertanya dengan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, kita nantikan sesaat karena kami memang mendahulukan telepon yang masuk ya. Baik. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Nama Allah dari Lampung. Dari Lampung, Ibu siapa namanya? Ibu Sisi Ibu Sisi. dari Lampung. Iya, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Ustaz saya mau tanya ya. Saya kan lagi haid sekarang. Jadi saya boleh lanjut enggak itu ngajinya itu sampai mau dihatamkan gitu. Mungkin 6 hari lagi atau 7 hari lagi haidnya masih lama. Saya berhenti dulu aja apa mau aja gitu ya Ustaz. Ya gitu aja. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, Ya, memang tidak ada dalil yang tegas yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Yang ada itu adalah orang yang sedang dalam keadaan junub. Ada sebagian ulama yang mengkiaskan kondisi haid seperti kondisi junub karena sama-sama hadas besar. Namun wallahu a'lam yang lebih kuat adalah bahwa kondisi haid ini tidak sama dengan kondisi junub. Kenapa nggak sama? Karena haid ini di luar keinginan, di luar kontrol yang bersangkutan. Kita nggak bisa menghentikan haid itu semau kita kan. Ya kalau udah datang bulan ya udah datang bulan, nggak bisa dipaksa-paksa. Yang kedua, haid ini temponya lumayan lama. Sedangkan junub itu bisa dihilangkan hanya dengan mandi. Begitu dia mandi selesai. Artinya
pilihan untuk keluar dari status junub itu ada di tangan orang masing-masing. Sedangkan pilihan untuk keluar dari status haid tidak ada di tangannya dia. Dia harus sabar menunggu tempo haid. Oleh karena itu yang sedang haid silahkan kalau ingin mengaji ya silahkan ngaji, tapi jangan menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Terus caranya bagaimana? Bisa pakai sarung tangan atau ngaji dari HP, dari gadget ya, karena kan itu ada layarnya. Ya. Jadi tidak langsung menyentuh tulisan ayat Al-Quran itu sendiri karena ada layar yang menjadi pembatas sekat. Nah, jadi nggak apa-apa kalau ngajinya pakai itu. Oh, kalau pakai pena itu aku pakai lidi boleh dibukanya mushafnya gitu. Boleh pakai lidi boleh. Iya. Nggak apa-apa. Ya udah, makasih banyak. Sudah kalau khairul katsira Ustaz. Assalamualaikum. Iya kok. Iya, Pak Iyak, Ibu. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwati. Masya Allah semangat ya Ustaz ya. Walaupun bagaimanapun tetap semangat ya. Barakallahu fikum. Dan ini ada telepon lagi, sambung menyambung menjadi satu. Penelpon berikutnya. Kita nantikan sesaat. Baik. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu dari mana? Selamat nih. Ibu selamat di mana? Di Pulau Kijang, Pekanbaru, Riau. Pekanbaru Riau. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, kami kan Ibu suaranya tumpang apa? Televisinya mohon dikecilkan dulu volume televisinya. Oh, Bapak ya, Bapak. Volume televisinya dikecilkan ya. Volume televisi. Jadi berbicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Sudah? Nah, pertanyaan gini, Pak. Ya. Ya, kami kan dulu kan sakit beberapa tahun yang lalu. Nah, kami ini belum membayarnya. Itu gimana cara membayarnya selain ganti tahun? Itu masih wajib atau enggak? Oh. Iya, masih wajib, Pak. Selagi Bapak itu masih mampu untuk berpuasa, walaupun dulu pernah sakit, maka setelah sehat wajib dibayar walaupun sudah ganti tahun. Ya, kalau sudah ganti tahun itu belum lunas karena sikap yang mohon maaf istilahnya menggampangkan atau meremehkan, udah deh nanti aja, dia nggak punya uzur, cuma ditunda-tunda aja sampai ganti tahun belum lunas juga, maka hutangnya tetap harus dibayar berupa puasa plus berapa hari yang tersisa dari hutang puasa Ramadan tahun lalu yang belum dia lunasi tanpa uzur tadi. Misalnya tersisa 5 hari, maka selain dia mengqadha, dia memberi makan 5 orang miskin, satu porsi. Ya, itu sebagai kafarat, dia menunda-nunda sampai masuk tahun berikutnya tanpa ada alasan syar'i. Tapi kalau dia punya alasan syar'i, menundanya itu karena ada alasan syar'i, misalnya wanita hamil atau wanita menyusui dan yang semisalnya, orang yang sakitnya berkepanjangan, ya baru sehat sebentar sakit lagi, belum sempat puasa gitu ya, atau dia safar, maka dia cukup mengqadha saja walaupun sudah ganti tahun. Jelas dulu ya, jelas ya Pak ya. Pak Slamet? Ya, halo. Iya, sudah jelas Bapak? Ya, sudah jelas ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama Pak Slamet. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum. Masya Allah. Banyak sekali yang telepon ya. Berikutnya Ustadz, ini bagaimana? Apakah sudah telepon tersambung kembali? Baiklah, kita dari website sekarang ya. Izin bertanya Ustadz, dari Nurfian Daini di Gorontalo. Bertanya sepertinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ingin bertanya tentang masalah kelembagaan di masjid. Pertanyaannya, bagaimana bila organisasi remaja masjid yang dibentuk dan diangkat tanpa adanya SK pengesahan dari takmirul masjid? Dalam artian,
Persetujuan hanya melalui lisan aja gitu. Dan ketika pengurus masjid, pengurus remaja masjid tersebut akan mengundurkan diri, tetapi masih dimintai surat pengunduran diri. Nah, kondisi seperti ini bagaimana ya Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya apa itu? Cukup secara lisan atau harus pakai surat gitu ya? Waktu diangkat secara lisan, tetapi ketika mau mengundurkan diri, dia minta untuk pakai surat pengunduran diri. Ya sebetulnya apa pula masalahnya kalau pakai surat? Tinggal bikin surat aja kan juga selesai toh? Nah itu dia. Ya itu mungkin secara administratif biar tertib saja, biar resmi. Artinya pihak DKM misalnya ketika kemudian mencari pengganti orang yang bersangkutan, dia punya bukti bahwa memang yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Sudah tidak lagi menjabat di situ, supaya tidak timbul misalnya suudzon, ini kok tiba-tiba digeser, atas dasar apa dia menggeser. Nah mungkin untuk menghindarilah hal-hal seperti itu sehingga alangkah baiknya itu disertai dengan surat pengunduran diri. Adapun pelantikan, kalau memang sebelumnya belum ada yang dilantik, masih kosong, maka tidak perlu ada surat juga nggak ada masalah gitu ya. Iya, seperti Tapi ala kulli hal itu rasa tidak perlu menjadi sebuah polemik ya. Toh itu juga untuk kemaslahatan bersama kok. Kalau memang sudah sama-sama setuju, yang ini setuju untuk mengundurkan diri dan pihak DKM juga tidak keberatan, ya dibikin aja suratnya, begitu. Ya, sesimpel itu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah. Berikutnya ini ada telepon masuk Ustadz, kita nantikan sesaat agar bisa tersambung. Baik. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Rusmini di Pacitan. Oh Ibu Rusmini, Masya Allah, pangling suaranya. Silakan Ibu Rusmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang puasanya ibu saya. Ibu saya itu sudah 1,5 tahun kurang lebih kena sakit stroke yang agak lumayan berat. Terus kadang-kadang ingatannya itu hilang, suka kadang-kadang itu masih bersih merning. Tapi dia itu dilarang untuk berpuasa, katanya enggak, sudah tua kok dilarang. Lah mampu apa enggak Bu puasa? Ya mampu aja, tapi kadang-kadang minta minum. Terus kalau dikasih jadi puasa apa enggak? Ya jadilah masa puasa. Itu terus bagaimana puasanya? Apa cukup puasanya ibu saya saja? Apa memerlukan fidyah? Karena kadang-kadang ya itu sering lupa. Kadang-kadang ini di rumah siapa? Ini minta minum. Kadang beberapa kali satu hari. Iya. Itu bagaimana? Berarti mungkin dalam tanda kutip sudah pikun gitu ya Bu ya? Iya, kemungkinan begitu Ustaz. Terus ya, kalau lihat dari apa istilahnya ingatannya terhadap bahwa saya sedang berpuasa itu kan dia tidak bisa menjaga niatnya kan berarti. Iya. Terus dia tidak bisa mempertahankan niatnya. Dia lupa kalau awalnya dia niat puasa terus lupa kalau dia puasa. Iya. Sama sekali tidak ingat bahwasanya ini adalah bulan Ramadan. Nah, padahal salah satu syarat sahnya ibadah apapun termasuk puasa itu niat nggak boleh diputus. Iya. Kalau dia minta minum kan berarti dia putus tuh niatnya. Iya. Gitu. Jadi sudah tidak wajib lagi berpuasa. Nggak wajib berpuasa kalau udah seperti itu. Terus di fidyah Ustaz? Nggak wajib. Oh iya. Ya statusnya seperti orang yang pingsan. Iya. Pingsan terus nggak bangun-bangun. Hidup tapi pingsan. Atau mohon maaf ya, bukan saya ingin menyamakan, cuman seperti orang yang tidak waras. Iya. Hidup. Iya memang bisa meniatkan untuk puasa gitu loh. Terus bagaimana? Ini sedang puasa selama sampai detik ini, sampai hari ini itu masih puasa aja. Tapi ya seperti itu tadi Ustaz. Kadang-kadang minta minum sehari itu sampai beberapa kali. Tapi kalau diingat. Lah iya. Jadi puasa apa enggak?
Ya puasa, masa sudah tua nggak puasa? Itu bilangnya Ustaz. Jadi nggak usah fidyah Ustaz. Enggak usah. Enggak usah. Iya, terima kasih. Saya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada peristiwa seperti itu ya Ustaz ya, barakallahu seperti itu Ustaz ya. Jadi dikasih ya namanya niat kan nggak boleh diputus-putus. Iya, loh kok saya nggak diajak sahur lupa lagi. Loh kok saya nggak diajak sahur. Nggak bisa dia puasa dengan mandiri gitu loh. Seperti orang pikun disuruh sholat, dia lupa habis ini bacanya apa. Ini udah berapa rakaat lupa. Ya sudah, berarti dia tidak lagi terkena perintah untuk sholat 5 waktu kan dia nggak mampu. Dan tidak wajib seseorang itu harus dibimbing terus. Iya. Sholat itu kan fardu ain ya, kewajiban individual. Iya. Kalau dia tidak bisa sholat secara sendiri harus dibimbing terus, menjadi tidak wajib lagi dia. Karena dia tidak bisa menghadirkan niat, tidak bisa menyadari dia sedang beribadah di sini. Iya. Minta minumnya berkali-kali kan tadi itu menunjukkan dia mohon maaf sudah ya pikun lah istilahnya, demensia gitu ya. Iya. Tidak wajib lagi dia untuk puasa dan juga tidak wajib nggak perlu ada fidyah juga. Nggak ada fidyah karena fidyah itu bagi orang yang akalnya masih sehat. Ya, cuman secara fisik dia nggak mampu. Beda dengan orang yang sudah nggak anu lagi akalnya gitu. Iya. Barakallahu fikum seperti itu ya Ustaz. Nggak normal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Rosmini tadi, alhamdulillah mentuntaskan acara di sore hari ini, acara kita Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang Anda luangkan untuk kita semua di sini. Semoga Allah memberkahi waktunya antum dan semoga kita dipertemukan lagi setelah bulan Syawal ya. Ya Ustaz, di bulan Syawal insyaallah. Barakallahu, karena ya kita sama-sama tahu bahwa besok 10 hari ke depan adalah kita mau konsentrasi, termasuk antum juga kepada pemirsa ke itikaf insyaallah. Barakallahu fikum. Bolehkah acaranya kami? Boleh, barakallahu. Fadhal langsung. Ya, baiklah. Jazakallah khair. Alhamdulillah wa iyyakum. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Ustadz yang sama di bulan Syawal insyaallah ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.